Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Bang Ansy, jadi gimana PDIP melihat pernyataan terakhir dari Pak Jokowi bahwa saya harus cawe-cawe untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan negara di satu sisi. Tapi ada juga yang yakin gak akan sebut satu nama kok, termasuk nama Pak Ganjar Pranowo nanti sampai akhir karena presiden harus menjaga netralitas. Ya, soal cawe-cawe ini tafsir ataupun juga pemaknaan atas diksi cawe-cawe yang disampaikan Presiden Jokowi itu harus diletakkan sesuai konteks. Jadi ada teks, ada konteks sehingga kemudian kontekstual. Karena kalau tidak, ini bisa misunderstanding, mispersepsi atau salah persepsi. Saya membaca diksi cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini tidak berpretensi untuk melakukan intervensi politik yang tujuannya adalah abuse of power, yang juga kemudian merusak, mendistorsi kualitas pemilu, kualitas demokrasi, dan kemudian membuat pemilu itu menjadi tidak adil, tidak demokratis, dan tidak transparan. Kalau ada yang punya narasi demikian, apa tujuannya Bang Ansy? Kalau ada yang punya narasi demikian? Saya justru melihat bahwa calon-calon presiden tertentu ini kehilangan narasi-narasi kontestasi. Sehingga kemudian memainkan politik viktimisasi untuk menarik dukungan dan simpati publik yang lebih luas. Begitu. Jadi kalau kita mau menuduh Presiden Joko Widodo dengan mengatakan bahwa kata cawe-cawe itu Presiden melakukan intervensi terlalu jauh, kemudian ingin menjegal kandidat tertentu, melakukan kriminalisasi, saya ingat kata-kata Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Beliau katakan untuk mengukur kualitas dan karakter kepemimpinan seorang pemimpin, kasih dia kekuasaan. Nah, untuk ukur Presiden Joko Widodo, kita lihat 8 tahun saja. Apakah Presiden Joko Widodo ini adalah sosok pemimpin yang piawai melakukan abuse of power, yang melakukan politik dengan orientasinya itu adalah pragmatisme politik, dan menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya? Jawabannya tidak, itu jauh sekali. Kalau poin yang kedua tadi bahwa banyak juga yang meyakini atau ada juga yang meyakini bahwa Pak Jokowi sampai akhir nggak akan mengendorse siapapun karena posisinya sebagai kepala negara nggak mungkin menyebut satu nama, termasuk Ganjar Pranowo. Pak, PDIP sendiri melihatnya bagaimana? Yang pasti di satu sisi Presiden Joko Widodo itu adalah kader PDI Perjuangan, tetapi di sisi lain beliau adalah juga Presiden Republik Indonesia. Jadi Presiden tahu di ruang mana, koridor mana, pada kesempatan mana beliau akan hadir sebagai seorang presiden, di wilayah mana beliau akan hadir sebagai bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Nah, soal-soal seperti ini Presiden Joko Widodo itu adalah sosok yang sangat beretika. Ya, orang yang memiliki tingkat kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik. Berkali-kali Presiden Joko Widodo itu dikritik oleh calon presiden Anies Baswedan misalnya. Tetapi tidak sekalipun Presiden Joko Widodo itu membalas kritiknya. Ini bagian dari apa? Bagian dari kematangan dan kedewasaan berpolitik seorang negarawan. Baik, Mas Adi, kalau Anda dimintai pandangan mengenai tadi saya katakan, atau pertanyaan saya kedua ke Bang Ansy, bahwa banyak juga yang meyakini bahwa mungkin saja Pak Jokowi tidak akan menyebut satu nama, termasuk nama baca presnya PDIP sendiri, dari partainya sendiri, untuk menjaga netralitas dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Satu, apakah itu mungkin menurut Anda? Dua, apa efeknya secara elektoral bagi baca pres yang muncul saat ini? Politik itu pada prinsipnya tidak ada yang netral, Pak. Politik itu partisan. Jadi ketika Jokowi maju dari PDIP, secara tidak langsung tidak ada yang bisa memaksa Jokowi untuk netral. Pasti afiliasi politik Jokowi itu kepada PDIP. Itu tidak bisa dibantah. Termasuk SBY, kalaupun jadi presiden, afiliasi politiknya pasti dengan Partai Demokrat, bukan dengan partai yang lain. Jadi sekeras apapun misalnya ada tuduhan-tuduhan bahwa Pak Jokowi itu akan cawe-cawe mengintervensi persoalan-persoalan politik ke depan, itu tidak bisa dibantah. Karena Jokowi itu adalah kader partai politik. Emangnya SBY nggak cawe-cawe? Memangnya presiden sebelumnya nggak cawe-cawe? Semua cawe-cawe. Cuman ada yang kelihatan gestur politiknya, ada juga yang tidak kelihatan gestur politiknya. Karena setiap jabatan politik manapun di negara ini, selama ada unsur kader partai, maka selama itu juga pasti ada permintaan dari partai untuk memenangkan partai dan calon dari partai yang sama. Ya itu, apakah publik tidak membaca ketika Partai Demokrat tingkat perolehan pileknya 2009-2014 itu berlipat ganda sampai 300%. Apakah itu tidak ada intervensi? Kan nggak perlu diumumkan.
intervensi itu. Karena itu adalah anomali. Nyaris tidak ada partai politik di negara ini yang bisa melejit seperti Partai Demokrat, elektabilitasnya naik 300% ya, dari yang kelas tengah, kemudian dia sampai 3 digit sendiri, melampaui partai politik, melampaui PDIP dan melampaui Golkar, partai lama. Dan partai yang sepanjang sejarah negara dan bangsa ini berdiri itu bisa dilewati oleh Partai Demokrat. Baik. Pertanyaannya ada, betul melesatnya Partai Demokrat itu tanpa intervensi, tanpa cawe-cawe? Baik. Saya tidak terlampau. Oleh karena itu sebenarnya cawe-cawe urusan pemilu yang dilakukan oleh presiden, kita terbuka saja, itu boleh. Selama tidak terlampau diekspos secara berlebihan di media. Selama tidak dilakukan di ruang publik, maka selama itu juga pejabat publik di negara manapun, termasuk di Indonesia, itu boleh pastinya. Baik. Obama aja ngedukung siapa calon dari Partai Demokrat, Donald Trump juga boleh mendukung siapapun capres dari Partai Republik, bahkan berkampanye secara terbuka. Apa yang tidak boleh? Itulah yang saya sebut bahwa selama pemimpin di negara ini masih dari partai politik, sangat tidak mungkin untuk meminta presiden untuk netral. Kalau itu netral. Baik. Wah, ini Mas Adi harus datang ke sini nih buat ngobrol dengan Bang Ansy untuk bicara mengenai satu hal itu. Kita nanti buat dalam sesi lain. Tapi terima kasih Mas Adi sudah join lewat Zoom. Bang Ansy terima kasih sudah datang ke studio BTV. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah nonton kami. Kita jumpa lagi Jumat depan. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.